maju bersama untuk Indonesia. Keadilan merata di negaraku tercinta. Mari topang bersama, damaikan Indonesia. Rakyat adil sentosa seutuhnya. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tempat kita, hukum di tengah kita. Pak Pulung, ini laporan terakhir katanya ada cerita tentang kekerasan hewan. Saya nggak bisa ngomong, speechless ya. Kenapa? Kenapa ada orang-orang yang tega untuk menyiksa hewan ini? Ya itu saya juga kurang tahu ya. Tapi saya baru tahu ternyata itu ada hukumannya untuk mereka yang menelantarkan maupun menyiksa hewan. Sebenarnya untuk sekelas wakil redaksi, Anda sangat lama sekali ya baru tahu. Kalau yang redaksi lama tahu terus loh. Pimpinan? Iya, pimpinan Bu yang Agnes lama, ya? Bu Agnes. Kalau saya ini selalu baru tahu. Iya, kamu selalu baru tahu. Ada, jadi memang nggak boleh, nanti bisa melanggar pasal 302 itu. Sebentar, yang bikin saya bingung itu, yang bikin saya baru tahu ya, sebenarnya kan kalau kekerasan itu spesifiknya seperti apa? Kalau ngomongin hewan, stop kekerasan pada hewan. Nyamuk, ayo. Nanti kita tanyakan. Nah, termasuk nggak ya hewan-hewan seperti apa? Kecoa lucu. Iya, tapi saya takut juga sih. Iya itu. kan. Nah, ini contoh ini beberapa. Ini namanya T-Rex dan siapa tadi? Oren. Ini adalah korban kecelakaan yang berhasil direscue. Yang mereka ini tidak bertanggung jawab pada saat menabrak. Lari katanya. Loh, nggak tahu saya. Katanya begitu ceritanya. Saya tahunya ini sudah direscue, Bu, yang penting, Bu. Kita jangan ke belakang-belakang, ini yang penting, Bu, ini, Bu. Ini Terus, selamat ini. kalau yang itu? Ini karena dia pemeran Jurassic Park, T-Rex. Nanti kita akan tanya ya, karena dari T-Rex dan juga Oren di sini ada cerita di baliknya. Nah, dan ternyata ada juga orang yang sudah kena hukuman gara-gara ini. Akhirnya dihukum. Karena dia menelantarkan kucing di ruko. Ada di Surabaya ini. dan itu ratusan loh. Iya, makanya. Tidak diberi makan. Terus juga ada yang kemarin ini sempat dihukum 3 bulan karena memberikan ciu, minuman keras kepada kucing. Dan itu sempat viral. Itu kan karena viral akhirnya ada yang berani ngelapor. Benar. Kadang-kadang kita ngelihat di sekitar kita tapi kita tidak berani melapor. Nah, makanya kita hari ini bahas itu. Oke. Pengen lihat videonya. Boleh kita ini lihat yang dari videonya. teman-teman di lapangan ini. Kekerasan pada hewan, utamanya kucing dan anjing, seringkali terjadi. Pelaku terkadang melakukan kekerasan dengan cara menyiram hewan tersebut dengan air panas, menendang, menyekap di dalam mobil, bahkan meracuni hewan tersebut sampai mati. Selain kekerasan terhadap hewan, ada pula yang melakukan penelantaran terhadap hewan kucing dan anjing hingga kondisinya kelaparan dan sakit. Di Surabaya misalnya, beberapa waktu lalu, sekitar 130 ekor kucing dan seekor anjing diduga ditelantarkan oleh pemiliknya di dalam ruko sewaan di puncak Bukit Golf, Surabaya. Penelantaran itu diketahui pemilik ruko, Michelle, pada 17 Mei lalu dan sempat memberi makan hewan-hewan tersebut. Peristiwa penelantaran hewan ini pun juga mendapatkan perhatian dari komunitas pecinta kucing di Surabaya dengan mendatangi langsung ruko tersebut untuk memberi makan karena kondisinya memprihatinkan. Sebelumnya di tahun 2019 lalu, sempat viral kucing yang dicekoi ciu, sejenis minuman keras di Tulungagung, dan kucing tersebut sempat muntah-muntah. Akibat perbuatannya, pelaku berinisial AZ, 23 tahun pun dihukum penjara selama 3 bulan. Kasus kekerasan pada hewan tentu tidak bisa diremehkan karena pelakunya bisa terancam hukuman pidana KUHP. Melanggar pasal 302 yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan penganiayaan kepada hewan, baik ringan maupun berat, dapat dipidana 9 bulan penjara dan denda maksimal 400 juta rupiah.
Melihatnya nggak tega ya. Iya benar, penelantaran sampai seperti itu loh. Ini kita aja yang melihara hewan? Saya enggak yang mulai. Saya juga enggak. Kita ngeliatnya aja nggak tega, apalagi memang yang terbiasa untuk punya hewan peliharaan pasti hatinya lebih-lebih lagi ya kan. Dan yang ngerasa kita nggak itu sebenarnya kan teganya. bukan tidak sayang, tapi kita tahu kita tidak mampu untuk merawatnya Betul. dengan baik. Kadang-kadang kita berpikirnya kalau tidak mampu mending tidak usah memelihara seperti itu. Langsung saja yuk kita akan datangkan narasumber kita pada malam hari ini. Kami mengundang Bapak Rahmat Effendi selaku Ketua Komunitas Penyayang Kucing Kompak Jawa Timur, Ibu Bernike Hangesti HG SHMH, pengamat hukum, dan Ibu Dr. Nirwati selaku Ketua My Cats. Dipersilahkan Bapak Ibu. Boleh berikan tepuk tangannya. Monggo Pak Rahmat. Monggo sebelah sini Pak Rahmat. Bu Bernike di tengah. Terima kasih. Sebelumnya kita juga ingin menyapa audiens yang sudah hadir di studio JTV. Ini para pecinta kucing. Mana suaranya? Dan di sini ada 3 komunitas Bu, ada My Cat, ada Cat Lover dan juga ada Kompak. 3 komunitas yang hadir hari ini. Betul. Tapi mungkin kita kenalan dulu nih untuk dari Bapak Rahmat Effendi, Ketua Komunitas Penyayang Kucing Kompak Jawa Timur. Ini sejak kapan Pak? Kalau boleh tahu kegiatannya apa saja kalau dari Kompak sendiri? Kompak Jatim ini berdiri sudah 6 tahun yang lalu. Kegiatannya kita dominan ke rescue. Jadi rescue itu baik yang ditelantarkan ataupun yang disiksa. Seperti contohnya ini juga korban. Nah, kalau yang T-Rex ini kenapa Pak cerita di baliknya? Ceritanya memang waktu itu memang agak rumit. Saya langsung, kita teman-teman dari komunitas lain ini langsung mendatangi ke ownernya. Itu informasinya katanya sih ada korban kekerasan. Informasinya seperti itu. Kemudian dari rescue ini boleh bisa saya keluarkan sebentar? Boleh, Pak, boleh, Bapak. Coba mungkin bisa dipasangin clip on ya. Nggak usah Kucingnya, ya? nggak bisa, nggak pakai sabuk soalnya. Saya kira. Ini jalannya ya seperti ini. Oh. Ini korban kekerasan. Sebelumnya Jadi normal Pak ya? kakinya nggak bisa berdiri tegak, Iya, nggak bisa. gini ya Pak ya. Nggih. Makanya dikasih nama T-Rex sama teman-teman. Oh, seperti dinosaurus T-Rex karena jalannya. Nggih. Tapi ini karena disiksa ya Pak? Informasinya seperti itu, informasinya. Karena setahu saya waktu teman-teman komunitas lain yang mengirim kucingnya ini, T-Rex ini ke rumah saya, ini infonya dari kalau sebelum 1 tahun ini jalan normal, jalannya normal. Baru setelah ada kejadian itu. Dan T-Rex ini infonya malah dititipkan ke tukang tambal ban, bukan ke ownernya. Di tukang tambal ban itu sampai 2 hari, kehujanan, kepanasan, akhirnya dari komunitas lain ngambil ke tukang tambal ban. Kemudian ditanya ke ownernya, jawabannya berbelit-belit, daripada seperti itu langsung akhirnya dibawa ke rumah Permisi, saya. dugaannya adalah ownernya yang melakukan penyiksaan. Bisa ownernya, bisa pembantunya, informasi seperti itu. Oke, baik. Cuman nggak jelas, saya nggak berani, Iya. Yes, nggak berani berspekulasi. Benar-benar. Seperti Tapi itu. apapun itu T-Rex sudah di rescue dan bisa Sudah diselamatkan Sudah, iya, bersama Pak, ya. dengan pemilik yang Sudah sangat saya rawat menyayangi. sudah 1 tahun lebih. Oh, Oke. sayang banget ya Pak ya. Oke. udah ya. Jadi ini tidurnya sama saya. kalau Baik. tidur. Nanti kita akan ngobrol juga dengan Ibu Dr. Nirwati. Ini dari Ketua My Cats ya. Dan juga ada pengamat hukum, ada Ibu Bernike. Kita akan tanya hukumannya, terus spesifiknya itu seperti apa dikatakan menelantarkan dan menyiksa. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Siapapun Anda, jelasnya stop kekerasan pada hewan. Kalau kita tahu, kita bisa melaporkan ternyata. Ibu Bernike katanya kabarnya punya 1 kucing ya Bu ya? Iya, 1 kucing saja. Iya. Kalau Mas Pulung katanya nggak punya tapi istri 2 ya? enggak. Jangan, Tadi Pak. katanya 1 kucing nggak bisa ngerawat tapi istri 2 bisa. Istri 1 saya Oh, ngerawat 1. aja mati-matian. Baik, Ibu Dr. Nirwati ini dari sebagai ketua My Cats. Kalau My Cats sendiri apa nih Bu sebenarnya?
MyCat ya sama dengan Kompak ya, kita komunitas cat lover khususnya yang berbasic rescue. Jadi kita memang program kita itu khususnya untuk rescue, untuk sehari atau kegiatan rutin mingguan kita itu street feeding. Termasuk yang jemput bola juga nggak Bu? Atau nunggu ada laporan atau mungkin ada yang membawa? Kalau jemput bola itu biasanya kita temukan pada saat kita street feeding ke lokasi-lokasi yang biasa banyak kucing ya, yang seperti pasar atau tempat-tempat pusat makan Pujasera. Oke. Kali ini kita beralih ke Ibu Bernika selaku pengamat hukum. Bu bisa dijelasin nggak Bu, sebenarnya hukuman yang bisa diterima sama orang-orang yang melakukan kekerasan pada hewan maupun penelantaran juga termasuk, apakah ada lagi nih yang saya penasaran, eksploitasi apakah termasuk di dalamnya? Oke, kekerasan atau eksploitasi sendiri masuk dalam kategori kekerasan, Baik. atau penganiayaan seperti itu. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya sudah mengcover namanya hak asasi hewan. Kalau manusia, hak asasi manusia ya. Kalau di sini kita para pencinta cat lover, pencinta hewan, kita menyatakannya adalah hak asasi hewan. Yang dimana dalam Undang-Undang 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan itu mengatur pasal 66A bahwa ada larangan setiap orang melakukan penyalahgunaan atau penganiayaan terhadap hewan sampai ke dalam proses cacat atau meninggal kayak gitu. Dan itu ada pasalnya, Dan itu ada ancamannya. hukum, yes, ada pidananya. Walaupun memang menurut kami para pencinta hewan ya kan, pidananya kurang menggigit. Kita harus sadari itu, karena ancamannya hanya 1 bulan sampai 6 bulan saja. Minimal 1 bulan, maksimal 6 bulan, dengan denda 1 juta sampai 5 juta saja seperti itu. Oke, berarti hukuman sejauh ini sebenarnya masih tergolong ringan ya, Ringan. karena masih Iya. bulanan. Nah, Ya. tapi yang ingin saya tanyakan sebenarnya definisi operasional dari hewan itu apa hanya cuma kucing sama anjing atau semua hewan? Nah, kategori hewan sendiri adalah binatang atau satwa liar ya, yang hidupnya di darat, di laut dan di udara, dalam kategori semua hewan. Jadi semua hewan layak untuk dilindungi seperti itu. Baik, kita pengen balik lagi ke Dokter Nirwati di sini. Ini kabarnya ada ratusan ya. Kalau boleh tahu ini kegiatan rescue-nya ini misalnya apa aja? Kalau kita biasa rescue itu laporan ya, berdasarkan laporan karena kita punya beberapa sosial media dari Facebook, Instagram. Boleh Jadi disebut mungkin apa nih kalau dari MyCat sendiri sosial medianya? Facebook dan Instagram. Instagramnya apa? Instagramnya MyCats 2019. MyCats 2019 boleh di follow ya. Nanti kalau ada laporan-laporan bisa untuk lapor ke sana ya. Ya. Oke. Facebooknya juga MyCat. Jadi kita memang karena punya banyak anggota ya, jadi beberapa anggota nanti rata-rata anggota kita itu memang rescuer ya, karena mereka juga cat lover, bergabung bersama. Jadi kalau ada laporan nanti akan sampaikan ke kita, sebisa mungkin kita bantu ke lokasi. Ibu, kalau Ibu pengalamannya sejauh ini yang paling berkesan pada saat melakukan rescue? Pengalamannya Yang paling berkesan banget ini paling kasihan nih. kalau rescue itu kita nggak hanya Surabaya, kadang kita jemput ke Sampai ke luar luar kota. kota? Ya, Wow. karena Yang MyCat paling sendiri jauh? ini kan punya beberapa regional. MyCat ini nggak hanya Surabaya. Untuk sementara Ada timnya yang juga ya? yang aktif ini kita ada 5 regional, Surabaya, Malang, Bali, Tangerang sama Medan. Ya, jadi dari beberapa regional itu kalau yang masih bisa kita jangkau, kita yang dari pusat itu kita langsung jemput. Itu misal dari Malang, sebisa mungkin kalau memang dari Malang nggak bisa menghandle, kita yang jemput ke sana. Bu Nirwati, kalau saya boleh tanya, ketika yang namanya rescue itu apa ketika mereka harus sakit, kecelakaan atau misalnya kita kesusahan karena ada kucing liar di daerah kami gitu. Terus kami boleh nggak misalnya mengatakan ini ambil aja deh gitu. Dirawat. Karena sering terjadi seperti itu kan di Padahal sebuah tidak lingkungan. mengalami kekerasan sepertinya Karena ya. nggak ada yang punya juga di daerah itu kan. Cuman tidak terawat. Biasanya begitu ya. Kalau Oh, oke. memang kita lihat itu kucing ini butuh kita rescue, Bantuan. kita obatin, kita jemput. Oke, saya pengen ke Pak Rahmat Effendi. Pak,
Kalau Bapak yang paling berkesan apa nih Pak? Ada ceritanya nggak Pak? 10 tahun lebih, hampir 10 tahun ya, maaf. Saya ini sudah di dunia perkucingan. Jadi kalau yang namanya berkesan ini sudah bagi saya sudah. Banyak Pak ya. Aduh ya Allah, luar biasa. Bahkan setiap hari ini selalu ada laporan seperti itu. Setiap hari. Setiap hari, boleh. Jadi di beranda kita itu selalu berseliweran. Saya pernah jam 10 malam itu di atasnya Starbucks, 10 malam. Ada kitten, laporan dari teman-teman. Sudah mau masuk ke talang. Oh. Kitten, kecil. Jam 10 malam. Anaknya kucing ya? Iya. Terus ya yang pelapornya saya bilang, sampean jangan hanya laporan aja, harus punya tanggung jawab. Tanggung jawab saya apa Pak? Loh ya, harus diselamatkan. Dibantu. Kalau cuma laporan aja, anakku SMP isak Mas. Iya. Iki lho anak kucing Iya, tolong. Akhirnya apa? Teman-teman komunitas ini yang begitakan, kasihan. Benar. Gitu loh. Jadi Paling nggak kalau yang semua dia namanya tergerak, Pak, laporan ya? itu paling tidak juga harus tanggung jawab. Betul. Saya jam 12 malam pernah di Wijaya Kusuma, depannya warung. Itu kucing disiram, nun sewu. Saya cerita enggak tegang. Disiram dengan air keras, kucing itu tidak berdaya di samping pohon 2 hari. Di punggungnya ini sudah keluar belatung. Masih hidup itu Pak posisinya? Alhamdulillah masih hidup. Tidak makan, tidak minum. Itu saya ambil sama istri saya. Kemudian saya datang ke sana, saya tanya, ini yang lapor siapa? Namanya ini, oke. Mas, sama tanggung jawab. Loh, tanggung jawab apa Pak? Sama laporan, ya paling tidak harus tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap kucing ini. Ini yang Mamanya justru marah. Loh, anak saya disuruh tanggung jawab apa? Bukan, Ma. Tanggung jawabnya ini dia bawa sama saya. Dibawa ke rumah saya bersihkan, saya kasih makan ini sampai 2 piring. Saking laparnya. Kejadian bener ini. Ini yang saya penasaran. Ini kan melakukan penyelamatan. Biayanya dari mana Bapak Ibu sebenarnya Beda selama market, ini? beda kompak. Jadi beda komunitas memang beda. Beda caranya. Iya. Kalau dari kompak sendiri gimana? Kalau kompak ini kemungkinan ini dananya sudah paling kecil. Karena apa? Di kompak ini hanya ada iuran anggota ini 10.000 per bulan. Itu dikumpulkan. Nanti kalau misalnya ada laporan kalau kucing terlantar ya, kucing terlantar selama dia sehat, nggak usah direscue sebenarnya. Itu sudah Karena dia pintar cari makan. sudah bisa makan sudah. Itu urusan Gusti Allah sudah. Gusti Allah yang ngurus, karena Gusti Saya Allah setuju, ini saya yang setuju. memberikan nyawa pasti memberikan rezeki. Kalau di kompak ini kalau misalnya ada yang sakit dan harus ditolong, itu dibawa ke dokter, kemudian di dokternya kliniknya itu yang terdekat dengan lokasi. Kemudian saya kan banyak kenal dengan dokter klinik di Surabaya, jadi tinggal saya kontak aja. Dok, Oke. ini nanti biayanya dari kita. Oh iya Pak Rahmat. Baik. Seperti Oke. itu. Ternyata ada iurannya sendiri. Kalau yang lain nanti 10.000 per bulan. Nah, kalau yang ingin nyumbang nanti kita juga bisa informasikan Boleh. ya kira-kira kemana. Walaupun mungkin kitanya nggak pelihara tapi pengen memberikan sumbangan. Tapi saya juga nanti pengen beralih ke Ibu Bernika di sini. Banyak sekali loh Bu kasusnya, tadi salah satunya yang udah ada di video ya. Ada juga yang ditelantarkan, ada yang diberikan ciu, ada yang ditendang. Dan mungkin Macem-macem, semua serem. penonton juga pengen tahu sebenarnya nanti kalau ngelaporin gimana sih caranya gitu. Ada yang dimakan gimana nih? Apakah Nah. termasuk? Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Hukum di Tengah Kita. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara. Tadi Ibu Bernika sudah menjelaskan ada hukumannya, mulai dari denda 1,5 juta ya, 1 juta sampai 1,5 juta, terus hukumannya bulanan, paling lama 9 bulan ya Bu ya. 1 bulan sampai 6 bulan, bahkan nggak nyampe 9 bahkan. Ini kan tadi yang kekerasan mungkin kelihatan mata. Kalau misalnya nih ada yang dijadikan hidangan makanan, sebenarnya pada saat prosesnya sebelum pada akhirnya binatang ini meninggal kan ada yang beberapa ini prosesnya
sepertinya bisa dikatakan sebuah kekerasan. Misalnya anjing. Pernah tahu nggak? Yang dibakar kemudian dipukul. Jadi ada yang dipukul, kepalanya ditutup ya Bu ya. Di kepalanya dipukul sampai pingsan meninggal. Gimana nih Bu? Oke. Kalau menurut Undang-Undang 41 tahun 2014, ini lex specialis derograt, lex generalis. Kalau kawan-kawan biasanya hanya mengetahui KUHP pasal 302. Ini lex spesialisnya di Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014. Pada prinsipnya adalah hewan ini kan terbagi ya Bu. Ada yang namanya hewan ternak yang memang dikhususkan untuk kita konsumsi. Yes. Seperti itu. Tapi apakah anjing, kucing atau sejenis hewan-hewan liar lainnya apakah Ular, layak untuk dikonsumsi kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk kembali dalam Undang-Undang 41 tahun 2014 pasal 66 itu ada pelarangan kayak gitu. Dan apabila ada orang yang tahu penyiksaan terhadap hewan dan dia tidak lapor, itu juga ada sanksinya. Walaupun memang sanksinya 1 bulan sampai 3 bulan dengan denda 1 juta sampai 3 juta saja seperti Yang itu. menyaksikan dan tidak melapor itu. Bu? Iya, yang menyaksikan namun tidak melapor. Contoh, misalnya kita di sebuah rumah makan mendengar anjing berteriak seperti itu, kan biasanya proses pemberi makan itu kan dipukul pakai ini kan benda tumpul seperti itu kan. Nah kalau kita tahu dan kita tidak melapor, ya kita sebenarnya bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan. Gitu, seperti itu. Oke, berarti ada binatang-binatang sebenarnya yang disahkan, salah satunya adalah binatang ternak. Yes. Seperti Ayam, sapi, sapi, ayam, Karena memang kambing. dia kan. dilahirkan untuk dikonsumsi sih Bu. Ya, Bu, Baik. ya, kalian Ya. pernah, ya. Ibu, gimana kalau yang eksploitasi, misal topeng monyet, terus kita naik dokar, apakah termasuk eksploitasi atau seperti apa? Eksploitasi sendiri sebenarnya kan ada lingkupnya. Kalau kita memperkerjakan hewan, namun kita tidak memeliharanya, misal tidak diberi makan atau oke. kelewatan batas Jam kerjanya. jam kerjanya, Kayak bahasanya lumba-lumba gitu. yang disiksa itu ya Bu. Ya? Iya. Seperti itu, ya itu masuk eksploitasi. Dan sebenarnya itu ya bentuknya ya penganiayaan juga. Kalau untuk Seperti itu. pasalnya apakah sama nantinya? Jadi dalam itu pasal 504 KUHP gitu, bahwa hewan-hewan yang dipekerjakan namun tidak Pelihara dipelihara dengan secara layak seperti itu ada pasalnya juga sampai 9 bulan. Berarti sebenarnya tidak apa-apa ya, selama memang memeliharanya dengan baik. Memeliharanya dengan baik. Dan bekerjanya juga dengan baik kan Bu harusnya Bu. Yes. Jadi sebenarnya hewan sendiri kan ada namanya satwa liar dan satwa yang dipelihara. Nah, satwa dipelihara sendiri dibagi lagi 3. Satwa dengan yang dijasakan seperti anjing pelacak, yang tadi dokar benar. kayak gitu. Terus hewan dalam koridor laboratorium kayak gitu. Seperti kelinci, Ya, yang seperti memang kucing. sengaja dijadikan percobaan ya. Sama hewan kesayangan seperti anjing, kucing, seperti itu. Oke, baik. Kita kasih kesempatan untuk audiens nih, untuk yang hadir di studio. Kalau ingin memberikan ceritanya mungkin, atau mungkin ada pernyataan, pertanyaan, Atau yang boleh. pernah merescue juga sih gitu kan. Nah, Ini juga boleh ceritain dengan siapa? Boleh dikasih untuk mic-nya? Boleh tunjuk tangan? Oke, masih malu-malu. Nggak apa-apa. Dari My Cats, dari Kompak, dari cat lover. Cat Lover. Apa aja? Boleh, Boleh ingin bercerita menceritakan sih Bu, tentang pengalaman boleh. pengalamannya gitu. Atau mungkin kasih pertanyaan juga boleh. Atau sayangnya melebihi dengan suami, lebih sayang sama kucingnya boleh. Karena ngelihatnya ini setia. Tapi kalau lihat bedanya sebenarnya kucing sama anjing itu beda ya. Beda banget. Kalau untuk cat lover pasti tahu, atau mungkin dog lover juga pasti paham banget. Jadi memang ada karakter-karakter khusus orang itu yang cocok untuk memelihara kucing atau anjing. Biasanya seperti itu. Bu, Baik. Ada Bu teman-teman redaktur, yang ingin menceritakan saya sebenarnya kisahnya? mau tanya, ini sebenarnya kasusnya ini delik aduan atau gimana Bu? Harus ada orang yang mengadu, baru itu ditangani, atau ketika polisi misalnya tahu, ah ini bermasalah nih gitu. Sebenarnya dengan pasal 66A angka 2 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melihat kekerasan terhadap hewan tidak melapor, maka dia memperoleh hukuman, dan itu termasuk dalam delik umum. Jadi setiap orang yang melihat di sekelilingnya ada kekerasan terhadap hewan, dia wajib untuk melapor. Jadi Oke. delik umum. Tapi bukan kalau delik misalnya aduan. kita melapor nih, Ibu, terus setelah itu kan apakah butuh ada saksi lebih dari satu atau seperti apa? Karena kadang-kadang kita lapor terus habis gitu ternyata enggak ada gitu. Mungkin mencoba menutupi atau seperti apa gitu.
Iya, kalau kita lapor ke kepolisian ya pasti harus 2 alat bukti yang sah. Satu, Seperti video mungkin iya, ya. video dan minimal 2 saksi. Memang seperti itu. Mhm. Oke, oke. Kalau Ibu Dokter Nirwati di sini, dokter loh, tapi bukan dokter hewan ya, dokter umum Dokter loh umum, ini, tapi pecinta penyayang hewan. kucing. Akhirnya lama-lama paham banget tentang hewan, jadi bisa dokter hewan juga. Bu, sebenarnya kalau untuk penyelamatan sendiri, kalau Ibu melihat ada beberapa hewan yang sebenarnya kan ini bisa diselamatkan, ada yang Ibu mungkin melihat ini sepertinya sudah nggak bisa. Gimana nih Bu bisa membedakannya? Sebenarnya kalau dari sisi kita medis ya, kita dokter ya sebenarnya kucing, hewan sama manusia itu hampir sama lah ya. Kalau cuman mungkin ada etika ya. Mungkin bagi orang awam ini harus diselamatkan. Kalau nggak ditolong, masa dokternya nggak mau nolong atau bagaimana gitu. Padahal kita dari sama dah sebenarnya dokter manusia sama hewan. Kalau ini rasanya sudah tidak, untuk prognosanya jelek, sudah kayaknya memang nggak bisa nggak gitu. mungkin. Jadi kalau saya secara pribadi ya, itu kucing-kucing rescuan yang memang sampai ke saya, kira-kira memang prognosanya sudah jelek ya saya cuman bisa membantu kucing ini supaya bisa lebih nyaman aja deh gitu. Jadi kalau untuk kita realistis lah ya, kalau memang untuk fight itu sebenarnya mungkin nggak bisa gitu. Bener, oke. Ibu sejauh ini kalau dari My Cats udah berapa kucing Bu yang direscue? Banyak sih ya, karena kita My Cat ini berjalan 3 tahun. Rescuan itu biasa ya mungkin hampir 100 lah ya gitu. Sampai 100, sudah sampai nggak ngitung ya, karena nggak memang ngitung, niatnya dia sudah adalah banyak, menolong itu sudah tadi banyak loh. gitu Kalau ya. saya lebih ke pertanyaan, setelah diselamatkan ini kemana nih gitu hewan-hewan ini? Apakah kemudian Apakah disalurkan jadi kepada dijadiin- anggota atau gimana? Gitu? Apakah Kalau kucing yang memang mungkin malnutrisi, lemah, atau yang memang korban kekerasan, kecelakaan yang sudah kita rescue, kita obatin, dirawat, dioperasi dan sebagainya ya, itu biasa kan kita langsung foster ke tempat kita. Mungkin kalau memang ada beberapa dari cat lover atau teman yang memang mau mengadopsi, kita adopsikan. Oh, boleh. Tapi biasanya yang namanya kucing cacat itu enggak ada ya yang mau gitu deh. Jadi ya untuk sementara ini sampai saat ini yang kucing-kucing cacat itu ya tetap kita pelihara di tempat kita. karena perbedaannya kadang-kadang kalau kucing yang memang sudah biasa hidup di luar ya, di alam liar, kalau orang-orang bilang tuh kucing kampung itu biasanya lebih pintar mencari makan mereka sendiri ya. Ya. Tapi kalau terbiasa memang dirawat, mereka ini akan lebih terbiasa menunggu. Ya, tapi Begitu. justru dilemanya sekarang banyak ya orang-orang yang memang mungkin bukan pencinta ya, mungkin hanya sekedar hobi atau ya gaya hidup ya, punya kucing atau lebih itu kucing ras atau apa, punya hanya untuk sekedar ya Mengikuti tren. untuk Gaya sekedar gaya ya gitu ya. Nah setelah kucing ini mungkin sakit atau penyakit kulit atau apa, terus Langsung mereka nggak mau. Dan Oh iya, benar. jalan satu-satunya mungkin mereka membuang ya. Nah kita kan di sini dilemanya, kucing ini dirawat dari kecil, dikasih makan. Ada Bu yang Ya. seperti itu datang ke cat Banyak. lover untuk Banyak. saya udah nggak bisa gitu. Banyak di tempat Ibu kita terima? malah daripada itu dibuang. Iya sih, Mm-mm. benar. Jadi mereka sudah pelihara dari kecil, kucing ini kucing ras, dia alasan tidak sanggup Biaya. merawat lagi, alasan biaya, nggak sanggup kasih makan, kita terima. Nah, karena beberapa kasus kita temui justru pada saat kita feeding di pasar itu kita nemui kucing-kucing bagus yang kondisi sudah penyakit kulit, sudah malnutrisi, sudah tua, itu dibuang. Nah, kucing-kucing yang biasa dipelihara dari kecil, ada owner, tiba-tibanya dia dewasa atau dia saat dia lemah sakit justru dibuang. Udah nggak Dia mau, kan udah malah tua, nggak mau. tidak bisa mencari makan sendiri. Kasihan, karena memang dia tidak terbiasa Nah, survive. karena ya, dunia Bu, ya. hewan itu kan ada seperti dunia manusia juga ya. Benar. Di situ kan mungkin kalah apa ya, kalah preman ya sama Iya. sama penghuni pasar gitu ya. Jadi Bapak Rahmat dan juga Ibu Dokter, ini pernah nggak ngerawatnya ini sampai datang ke dokter hewan? Kan biayanya juga nggak murah ya. Mungkin pasti, dari itu pasti dong. Kalau sudah ada kasus patah tulang, tulangnya hancur, kan kita nggak bisa handle sendiri. Itu pasti itu kan kita cukup mesti. besar Ibu biayanya. Iya. Boleh Memang tahu kalau biasa. pendanaannya kalau dari My Cat sendiri? Kalau dari My Cat selama ini pendanaan dari saya pribadi. Wah, boleh kasih tepuk tangannya dong, luar biasa. Tapi dari anggota yang lain juga ada Bu yang ngasih biaya juga Bu.
Kita biasa tidak menerima atau tidak meminta donasi, tapi kadang ada kasus itu dilaporkan dan pelapornya itu mau membantu. Oh, mau bertanggung Begitu. jawab. Ya mau, ya maksudnya bukan dia bertanggung jawab penyebabnya Full. dia, bukan, Oke, tapi dia melaporkan, Melaporkan, menemukan, karena- melaporkan dan kemudian ada simpati Benar. dia, saya mau Karena nggak bantu, tahu harus gitu. berlaku apa, Ya, saya karena- mungkin minta tolong sama yang lebih paham. Bahkan ada yang sanggup mendanai sampai kucing ini sembuh, tapi setelah sembuh dia tidak mampu untuk merawat. merawat. Jadi Benar. dia berikan setelah sembuh nanti itu diserahkan Karena ke saya kita. setuju dengan orang yang seperti itu, seperti kita gitu. Iya, Karena kita sadar sadar kita diri. nggak bisa merawat ini Iya. sebenarnya. Karena daripada nanti jatuhnya kan penelantaran ya, Iya. kita melihara tapi tidak merawat dengan baik. Oke, nanti kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempat hukum di tengah kita. Untuk pemirsa yang ada di rumah ingin menceritakan pengalamannya mungkin atau ingin melapor, boleh ya, Boleh. nanti langsung tulis melalui WhatsApp. Ini nomornya Pak Pulung ya, di 081358161388. Chatnya harus tentang tema kita hari ini ya, nggak boleh chat yang aneh-aneh. Benar. Minta rescue boleh, cerita boleh, pengalaman boleh. Oke, ini ada audiens yang sudah siap untuk bercerita. Boleh tunjuk tangan yang mana? Oke, boleh kasih tepuk tangannya dong, biar semangat. Dengan ibu siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Yus, saya dari MyCat. Kebetulan saya itu sering rescue ya, rescue kebanyakan tuh kitten. Kitten, anak Iya. kucing. Iya, anak kucing. Karena saya pagi sama malam, biasanya sore sih saya feeding, tapi saya sekarang malam. Karena kalau malam kan mereka kelaparan ya, apalagi Kelaparan. hujan-hujan gini. Terus kalau pagi itu ya banyak lah. Saya 1 minggu yang lalu tuh saya menemukan 1 dus anak kucing 12. Satu Baru lusin. lahir itu ya? Ya agak besar lah. Oh, agak besar. 3 mingguan. Mm-mm. Lah setelah itu saya bawa pulang, ya saya rawat sebisa semampu saya ya. Karena kan nggak ada induknya itu memang susah. Nyusu Kalau- gitu nggak, Bu? Ya saya sepet lah sama susu gitu. Tapi Pakai kalau susu formula biasa? iya enggak, saya pakai susu bed brand itu. Oh, oke, Iya. oke. Susu beruang itu. Tapi terus kalau makan saya pakai DF, saya kasih air panas, saya campur WF gitu kayak bubur. Jadi saya suapin satu-satu. Yang lumayan lah, tangan juga kegigit semua. Wah. Nah, penuh resiko dan ya saya menghimbau aja untuk semua orang-orang ya yang tolonglah jangan buang kitten. Sama aja itu membunuh mereka perlahan. Oke, benar. Saya Ini, setuju. aduh saya sedih lah kalau selalu dia Bayangin aja. itu membayangkan masih aja kecil-kecil 12 kecil-kecil mereka belum bisa cari makan belum sendiri bisa ya. cari makan. Tolong pro steril, stop jangan buang anak kitten. Oke. Jangan buang kitten. Oke, sedih. siap. Yang menemukan ini tiap hari hati ini rasanya sedih. Bulus anaknya banyak loh, berarti ya. 12. Alhamdulillah di rumah ada 35. Wah. Ibu nanti cepat masuk surganya, Bu. Banyak yang doain soalnya. Amin, Iya. amin. Tapi kalau Rip itu saya nangis. Oh, iya sih. Karena memang susah lah kalau kitten itu. Makanya saya menghimbau untuk masyarakat, tolong jangan buang kitten. Jangan dibuang kita. Iya. Baik. Ini Kalau saya bisa walaupun dibuang sama induknya juga nggak itu. Induknya pasti lari ya. Karena iya, mereka benar. biasa itu. Jadi ada yang patah tulang, itu kemarin tangannya ada yang putus, patah Au. tuh. Jadi umur mengerikan lah, kasihan. Oke, terima kasih Iya. Bulus untuk ceritanya. Wah, luar biasa. Saya mau nanya nih ke Ibu Bernike. Bu, tadi kan katanya kalau misalnya kucing itu kan kalau punya anak tuh nggak mungkin cuma 1 ya. Rata-rata tuh kayak 6, 12 gitu. Kalau di steril tuh termasuk Eksploitasi. melawan hukum nggak? Atau sebenarnya nggak apa-apa? Nah, steril sendiri kan kita kembali ke tujuan. Steril fungsinya untuk apa? Gitu. Kalau steril ini kan menurut hemat saya itu tidak melanggar hukum karena tujuannya mulia. Ya. Agar kucing-kucing tidak terlantar Ya. gitu dan populasinya bisa teraman kayak Benar, gitu. benar, Seperti itu. benar. Jadi kalau menurut hematku
bahwa yang namanya steril itu bukan Nggak tindak apa-apa. pidana. Oke. Yes. Pak Rahmat juga termasuk yang setuju, Pak. Kalau misalnya udah deh steril aja nggak apa-apa gitu. Semua komunitas di Surabaya ini pasti pro steril, pasti. Oke. Pasti pro steril karena Tidak ada Pro yang KB. tidak pro steril, pasti pro steril. Oke. Karena gini, kalau yang tidak pro steril itu kelihatan. Kalau sudah seperti itu biasanya langsung di-kick. Apalagi yang jual beli itu sudah iya, itu dilarang biasanya sekali. sengaja nah, jual beli itu sekali ya, termasuk Pak, ya. eksploitasi nggak sih sebenarnya? Karena kan cuan-cuan Pak kalau banyak Pak, ya kan? Soalnya gini, Mas Pulung, Mbak Kutu ya Mbak. Mbak Erina, iya Mbak Pak. Irina, nggih. Kadang-kadang gini, ada orang melaporkan, ini tolong kucing saya dirawat. Ini kucing ras biasanya royokan, pasti royokan. Persia medium atau kalau orang biasa awam selalu dikatakan Anggora, Ya. padahal itu bukan Anggora. Banyak sekali ya Nggih, jenisnya. Ya. medium dan sebagainya. Itu kalau sudah di-serve itu biasanya royokan. Yang mau adopt ini royokan. Nah, kalau kita tidak selektif orangnya, nanti pasti diambil kemudian dijual dan itu sudah sering terjadi seperti itu. Nah, kalau sering jual terjadi. benar. Kadang-kadang itu mikirnya malah ngejual karena dapat uang, padahal nggak tahu nanti setelahnya ini apakah Karena dirawat yang dengan dipikirkan baik. cuan. Cuannya ini. Tapi sebenarnya ketika Mas itu Pulung sebentar ya. Iya. Saya ini kalau cerita seperti itu miris sekali ya. Saya diingatkan lagi Pak Mas Pulung ini tadi soal anjing. Saya ini pernah dilaporkan sama teman-teman, akhirnya saya datangi. Namanya anjing ini telinganya ini ditindik sama jarum pentul. Ini 6, sini 6, sini 6. Itu mereka ngapain Pak? Bercanda aja atau niat apa? Belum sampai ke sana. Oke. Akhirnya dan ini juga masih dikalung rantai sepeda motor. Jadi dia untuk Sampai Untuk turun gitu mengangkat kepala. betul. kepala aja sulit ya Pak ya. Di komunitas sudah rewami sekali. Akhirnya saya datang ke sana di daerah Sedati, Nun Sewu, saya sebutkan. Ternyata di sana sudah direscue teman-teman. Yang saya pengen tahu siapa pelakunya ini. Kan saya Sampai harus sekarang pengen belum tahu. dilaporin Pak. Kenapa? Sampai sekarang belum dilaporin. Karena gini, begitu saya datang ke sana, kebetulan bengkel. Bengkel saya tanya, katanya, Nun Sewu, anak Ya, apa nggak gitu ada, ya. nggak Saya ada saksi, parah nggak ada disebutkan bukti, nggak bisa juga ya, Pak, ya. Betul. Saling tuduh. Yes. Kalau sudah saling tuduh ini gimana kita mau laporan? Susah Pak, oke. Banyak Baik. terjadi seperti Baik. itu. Akhirnya Ini kita nggak padahal bisa laporan. komunitasnya kucing loh, juga menyelamatkan hewan binatang Betul, lainnya. benar Kita sekali. kembali lagi nih Pak ya, untuk yang ingin bercerita audiens, mana nih? Boleh tunjuk tangan Ibu, Bu Rosi silahkan. ulang kali. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Saya Rosi. Sampun Bu, sampean apa? Saya dari Independen. Saya hanya sharing ilmu, sharing ini aja ya, pengalaman aja. Boleh. Saya pernah rescue kucing yang kasihan banget itu, saya sampai nangis gitu. Kucing itu saya selamatkan di pasar sayur, kata tukang parkirnya bilang itu kelindes. Kelindes kelindes Mobil. gerobak. Kelindes gerobak kayu itu. Terus saya bawa pulang, saya panggil dokter ke rumah, diperiksa, kata dokter tulang ekornya hancur. Oke. Tulang ekornya hancur, lalu ya saya obati, saya terapi, kaki saya pijat dan lain-lain gitu. Memang tidak bisa normal karena tulangnya sudah hancur. Dioperasi pun kata dokter mau disambung di mana, Iya. tulangnya sudah tidak ada yang utuh gitu. Jadi kakinya itu sudah bengkok, yang satu ke dalam, yang satu keluar. Saya kasih nama Siti dulu. Saya kasih nama Siti. Sempat bertahan sama saya sekitar 4 bulan, tapi memang karena sudah parah ya, akhirnya ya RIP. Itu yang pertama. Yang kedua saya pernah rescue seperti T-Rex. Saya kasih nama Ica. Oke. Itu juga saya rescue malam-malam karena saya lihat setiap kali saya ke pasar sayur, saya lihat dia, saya hanya kasih makan, tapi terus saya kepikiran, terus akhirnya saya ngomong sama anak saya, ayo dong kita ambil itu kucing itu, mama kepikiran sampai sekarang karena kayak dia hamil. Oke. Akhirnya jam 9 malam saya cari dari pasar sayur dekat rumah saya, ketemu, saya bawa pulang. Persis jalannya seperti itu. Nah, yang kepikirannya itu kan orang-orang ini kok tidak
tidak punya perasaan ya. Betul, gitu. betul, benar, Lihat benar. kucing seperti itu, waktu saya rescue Siti itu juga kondisinya, aduh kasihan sekali. Saya bawa pulang pakai jilbab saya ini saya lipat, penuh baju saya ini penuh dengan kotorannya karena dia kan sudah nggak normal, pup sama Oke. pipnya nggak normal. Oke. Itu aja. Oke. Terima Ibu kasih. Rosi, terima kasih. Tapi memang sebenarnya beberapa orang saja yang punya hati itu biasanya kayak kepikiran kadang-kadang seperti itu ya kan ya. Dan ini juga ada saya- beberapa yang cuek. Boleh Saya nih. mau baca ini yang WA WA ini dari- pasti yang perhatian ini. Iya. Jadi ada ini pertanyaan yang pertama. Obat untuk menyembuhkan cacingan buat kucing apa nggih gitu. Ini dari Pak Eko gitu. Dan juga mohon tanya kenapa kucing makan anaknya sendiri dari Pak Arianto di Ini Blora. benar Pak Bu. Bener nggak Kucing sih makan sebenarnya anaknya kucing sendiri? makan? Oke, nanti dijawab ya. Ya. Oke, Dan terus? ini ada satu unek-unek dari Bu Tina di Surabaya, kucing nggak bisa lapor kalau jadi korban kekerasan. Sehingga Benar. stop kekerasan pada kucing, kalau nggak suka biarin aja, minimal kasih makan, jangan Benar. disiksa. gitu. Bener. Selamat malam, mau tanya satwa liar atau tidak yang ada di pasar burung itu kategorinya dieksploitasi atau tidak? Oke, yang dijual ya berarti ya? Dan kategori kesejahteraannya kurang, apa itu termasuk mengalami kekerasan? Oke, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami, tentunya di JTV Hukum di Tengah Kita. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk Anda pemirsa yang memiliki hewan peliharaan, kalau bisa ini peliharalah sebaik mungkin seperti Anda memelihara diri Anda sendiri atau mungkin anak sendiri ya. Karena kadang-kadang ada orang itu suka punyanya aja, meliharanya kadang-kadang tuh kurang pakai hati gitu. Suka gendongnya, suka uyul-uyulnya, tapi ngerawatnya nggak Kalau udah benar. sakit males nantinya. Terus kalau udah gemes, tahu-tahu mungkin apa ya? Tadi ada yang mungkin niatnya bercanda, tapi nggak tahu karena hewan nggak bisa ngomong, jadi nggak bisa akan ngelapor. ngadu gitu ya kan? Ya bisa dikatakan seperti itu. Ini terakhir nih untuk Ibu, mungkin dari Ibu Bernika dulu nih. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan kalau kita melihat ada kekerasan atau mungkin eksploitasi di sekitar kita terhadap hewan? Langkah pertamanya mungkin kita akan ini take foto ya. Ya, itu Pertama paling seperti cepat ya itu, sebagai paling bukti. cepat ya. Take foto atau video, terus kemudian kita tanya sekitar. Nah, kita bisa lapor di polsek-polsek setempat. Nah, sebelum lapor namanya pengaduan. Nah, alangkah lebih baiknya adalah pengaduan terlebih dahulu agar nanti dari pihak kepolisian bisa datang ke TKP untuk mencari siapa pelakunya, seperti itu. Daripada kita diam saja. Yes. Nah, seperti itu. Karena kalaupun kita melihat kekerasan terhadap hewan kemudian tidak melaporkannya, ya ada pasalnya dan memang ada sanksinya. Betul, Seperti itu. betul. Mari kita cover hewan yang namanya kekerasan dimanapun tetap kejahatan. Itu Betul. yang harus kita ketahui. Betul. Mungkin yang lain yang pernah melakukan kekerasan pada hewan, hati-hati loh. Semua itu ada karmanya, ya kan? Baik, kalau dari Pak Rahmat Effendi sendiri ada saran khusus nggak Pak untuk kita-kita yang awam memelihara hewan? Kalau misalnya menemukan hewan kelaparan atau mungkin habis ketabrak, kejebur got, hal-hal yang seperti itu Pak. Kira-kira apa yang harus kita lakukan pertama kali? ya. Kita selamatkan, kalau yang namanya kejebur got itu pasti kan kotor. Jadi di grooming, Oke. dimandikan, kemudian kasih makan. Kemudian ini yang perlu kita sampaikan, kebetulan kan ini acaranya juga hukum di tengah kita. Saya pengen sebenarnya menghimbau kepada teman-teman semuanya komunitas ataupun independen untuk bergerak. Karena apa? Selama ini kalau ada kasus kekerasan terhadap hewan, kucing, anjing, Diam-diam aja. itu yang bergerak selalu dari Jakarta. Nun Sewu, seperti ini tadi, ciu-ciu yang pas Benar, benar, di Pak. Tulungagung. Iya, Tulungagung. Itu Benar. yang terjun malah Animal Defender Indonesia, Bang Doni. Itu saya mendampingi juga waktu itu yang di Jombang. Kalau yang di Tulungagung teman-teman yang lain, yang di Jombang itu salah stek aja sebenarnya. Jadi dia memberikan foto kucing, ini katanya digorok gini, darahnya bercucuran. Sarapan nyaman kucing 2, akhirnya didatangi
didatangi ke Jombang, saya turut juga waktu itu mendampingi Bang Doni sama teman-teman komunitas Jadi yang menurut lainnya. Bapak ini harus lebih yang saya berani ya, himbau. Pak, ya? Tolonglah teman-teman Jawa Timur jangan, kalau bisa ini semuanya bergerak. Jangan cuma diviralin Saling aja. mendukung ya, saling Betul, mendukung. Ya. itu yang paling penting. Jadi selama ini kenapa kita harus menyuarakan seperti ini setiap hari? Yes. Karena apa? Supaya kita kalau sudah bersinergi, ini nyaman. Iya, dan terbentuk kebudayaan yang nantinya saling Saling lapor membantu. dan takut yang lain juga ingin melakukan itu juga jadi takut ya Pak ya. Dan yang alhamdulillah saat ini memang sudah mulai bermunculan komunitas baru. Kemudian kita juga lihat sering-sering di pasar itu banyak yang sudah kasih makan. Ini edukasi-edukasi yang sudah pernah kita lakukan. Saya juga sering ini pernah dimintai laporan Bu Rosi, ini juga ada kasus kucing seperti ini, akhirnya saya bawa ke tempatnya Bu Rosi. Yang paling penting itu. Baik, makasih paling Pak. penting. Sinergi. Iya. Ibu dokter, mungkin sarannya, pesannya Bu. Satu yang saya minta pesan mungkin sama masyarakat ya, seperti barusan kejadian kemarin yang kita alami, itu ada sedikit penentangan ya dari warga gitu ya, bahwasannya keberatan di lingkungannya itu ada kucing. Jadi namanya makhluk diciptakan Allah itu kan pasti ada manfaatnya ya. Betul, setuju. Gak mungkin Allah menciptakan tidak ada manfaatnya. Jadi bumi Allah ini luas, kita punya hak semuanya untuk menempati. Jadi kucing ini kan tidak ada salah. Kita hidup bisa bersama-sama ya Bu ya. Dan mungkin juga mereka justru menjaga warga sekitar, mungkin dari hama, mungkin dari tikus, atau dari hewan-hewan justru yang merugikan untuk warga sekitar. Jadi apa sih salahnya kok sampai mereka nggak boleh ada di situ? Kenapa harus dimusnahkan? Bahkan kita cat lover dilarang untuk memberi makan, dibuat tulisan nggak boleh beli makan kucing di sini gitu loh. Toh yang ngasih makan kita, yang membelikan makan juga kita, bukan warga di situ. Jadi tolonglah gitu loh. Setidaknya kalau tidak menyayangi, tidak suka, ya udah cuek aja gitu ya Bu ya, nggak usah menyiksa. Biar kami yang merawat mereka, yang menjaga mereka, yang memberi makan mereka. Toh manfaatnya juga untuk warga sekitar. Jadi kalau hanya kata alasannya kotoran, ya sama deh sama dengan kotoran mungkin sampah pohon, daun-daun kan tinggal itu juga membersihkan mereka ya Bu, hewan-hewan gitu lainnya kan, pada untuk hidup. Tinggal membersihkan, apa sih susahnya dibanding manfaat mereka lebih besar toh gitu ya. Gitu ini aja. boleh yuk kita gendong yuk T-Rex sama Orange di sini, kita closing bareng. Bu, boleh diangkat ya. Wah, senang banget. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dan bermanfaat. Mudah-mudahan ya untuk seluruh pemirsa yang pecinta hewan maupun mungkin nggak punya peliharaan tapi cinta juga sama hewan. Ini ingat kalau melihat kekerasan di sekitar Anda terhadap hewan, langsung laporkan. Kalau yang diem aja bahkan juga bisa dilaporkan. Ya, minimal ambil gambar atau ambil gambar, untuk video, bukti. Ya ada buktinya dulu. Setelah itu jangan lupa lakukan pertolongan pertama. Nanti kalau misalnya sudah melakukan pertolongan pertama boleh lapor ya ke mungkin seperti Kompak, Cat Lovers atau mungkin Dog Lovers yang pecinta hewan lainnya untuk dibantu cara perawatannya seperti apa. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir ya di studio JTV Hukum di Tengah kita, dan juga yang sudah hadir di studio JTV boleh kasih tepuk tangannya dong. Ini para pecinta hewan. Akhir kata saya Rina Kuto pamit undur diri. Saya Pulung Iswantara. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya di JTV Hukum di Tengah kita. Boleh saya gendong dong? Mama papa bilang gak boleh cemberut, nanti bisa keribut. Mama papa bilang gak boleh cemberut, nanti digigit semut. Malu sama kucing